warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ananda Rizky Ramadanti, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi, Angkatan 2018, Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video ini, saya berkolaborasi dengan salah satu dosen dari program studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Universitas 11 Maret, yaitu Bapak Abdul Rahman. Pada video ini kami akan membahas mengenai bentuk, jenis, dan jenjang pendidikan vokasional. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah untuk memperkenalkan berbagai bentuk, jenis, dan jenjang pendidikan vokasi di Indonesia, serta menjelaskan dan mengetahui perkembangan berbagai bentuk, jenis, dan jenjang pendidikan vokasi di Indonesia. Sedangkan untuk capaian pembelajaran yaitu mengetahui bentuk, jenis, dan jenjang pendidikan vokasi di Indonesia, serta memberikan pendapat dan respon mengenai perkembangan jenis-jenis pendidikan vokasi di Indonesia pada saat ini. Untuk subtema pada materi pembelajaran pada video ini yaitu definisi pendidikan vokasi, bentuk-bentuk pendidikan vokasi, jenis-jenis pendidikan vokasi, jenjang pendidikan vokasi, serta kesimpulan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang lebih menitik beratkan kepada praktek daripada teori. Presentasenya yaitu 70% praktek dan 30% teori. Hal tersebut yang membedakan antara pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik. Lulusan pendidikan vokasi diharapkan menjadi lulusan yang memiliki kemampuan praktek yang siap untuk bekerja. Pendidikan kejuruan atau dikenal sebagai pendidikan vokasi atau skill based semakin lama semakin populer. Bahkan banyak juga perusahaan yang lebih menyukai para lulusan pendidikan kejuruan yang telah menguasai keahlian praktikal karena dianggap lebih siap untuk kerja. Secara umum, pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Efstratogulow dan Nicopulow 2011 mengatakan bahwa pendidikan vokasional digunakan sebagai definisi komprehensif yang merujuk pada semua aspek yang terlibat pada proses pendidikan. Dan permintaan ini terbentuk berdasarkan karakteristik struktur ekonomi masing-masing negara. Sedangkan Pavlova 2009 menyebutkan bahwa pendidikan vokasional merupakan pendidikan dengan tujuan utama mempersiapkan individu untuk bekerja menggunakan pendekatan berbasis kompetensi. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi sebagaimana diatur dalam Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 pasal 59 dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Mandat dan tanggung jawab hak untuk menyelenggarakan program pendidikan sampai pada jenjang S2 terapan dan S3 terapan bisa dilakukan oleh universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik. Dengan hak dan kewajiban baru ini, pendidikan tinggi vokasi harus berkembang dari institusi yang berperan pada penyiapan lulusan pada level 5 dan 6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI menjadi institusi yang dapat menyelenggarakan program pendidikan sampai level 9 KKNI. Hal ini bukan hanya akan mengubah perangkat operasionalnya, namun secara mendasar juga akan mengubah visi dan misi dari pendidikan tinggi vokasi secara keseluruhan. Layanan pendidikan dan pelatihan vokasi diberikan mulai jenjang pendidikan menengah, yakni SMK dan SMK luar biasa, serta jenjang pendidikan tinggi, yakni politeknik dan program diploma di universitas. Pemberian layanan pendidikan dapat melalui jalur formal persekolahan seperti SMK maupun non-formal melalui kursus dan pelatihan keterampilan. Pendidikan vokasi pada jalur pendidikan non-formal dan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan melalui berbagai satuan pendidikan non-formal, baik di lembaga kursus dan pelatihan atau LKP, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB, Balai Latihan Kerja atau BLK, maupun berbagai lembaga pelatihan lainnya. Pendidikan vokasi yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk magang atau terjun langsung ke lapangan kerja yang akan dimasuki. Pendidikan vokasi melalui kursus dan pelatihan keterampilan pada tahun 1970-an diselenggarakan di bawah binaan Direktorat Pendidikan Kejuruan.
Pada tahun 1975, pembinaan kursus dan pelatihan keterampilan diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga atau PLSPO, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Program kursus dan pelatihan keterampilan dikenal dengan sebutan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau PLSM, dan selanjutnya pada tahun 1990-an dikenal dengan akronim Diklusemas. Pada waktu itu belum banyak program-program kursus yang berkembang di masyarakat, antara lain kursus tata buku, mengetik, bahasa Inggris, tata kecantikan, tata rias pengantin, dan menjahit. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat dan industri, Direktorat Pendidikan Masyarakat menyusun kurikulum berbagai program kursus dan melaksanakan ujian nasional kursus. Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, pendidikan vokasi memiliki jenjang pendidikan yang meliputi Diploma 1 KKNI level 3, Diploma 2 KKNI level 4, Diploma 3 KKNI level 5, Diploma 4 atau Sarjana Terapan KKNI level 6, Magister Terapan KKNI level 8, dan Doktor Terapan KKNI level 9. Adapun gelar diploma yang akan diperoleh ketika menempuh pendidikan vokasi di universitas yaitu Diploma 1 atau D1 dengan masa studi 1 tahun atau 2 semester untuk menempuh 32 SKS. Gelar diploma setelah lulus yaitu Ahli Pratama atau AP. Kemudian ada Diploma 2 atau D2 dengan masa studi 2 tahun atau 4 semester untuk menempuh 64 SKS. Gelar diploma setelah lulus yaitu Ahli Muda atau AMA. Kemudian ada Diploma 3 atau D3 dengan masa studi 3 tahun atau 6 semester untuk menempuh 112 SKS. Gelar diploma setelah lulus yaitu Ahli Madya atau AMD. Selanjutnya ada Diploma 4 atau D4 dengan masa studi 4 tahun atau 8 semester untuk menempuh 144 SKS. Gelar diploma setelah lulus yaitu Sarjana Terapan atau STR. Nah, berikut terdapat gambar data SMK di Indonesia pada tahun 2017. Terdapat 13.804 SMK di Indonesia dengan jenjang kelas 10, 11, dan 12, serta ada 9 bidang SMK yaitu pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, energi dan pertambangan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan pekerjaan sosial, agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, serta bisnis dan manajemen. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Bapak Abdul mengenai perkembangan jenis-jenis pendidikan vokasi di Indonesia. Yuk kita simak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pendidikan vokasi. Hari ini, jam ini kita bersama dengan Ananda Rizky untuk menjelaskan tentang aneka bentuk, jenis, dan tingkat pendidikan vokasi. Bukan hal yang aneh bagi Anda semuanya, tentu ada sekolah akademik, ya, ada sekolah vokasi. Sekolah vokasi nampaknya menjadi pilihan yang paling pas bagi Indonesia, karena sudah merdeka selama 8 dekade, tetapi 11% masih nganggur. Mari kita lihat bahwa vokasi sekarang bukan hanya tingkat SLTA, tetapi juga kita tinggalkan pada sekolah perguruan tinggi. Jadi tidak boleh confuse atau bingung, ada sekolah vokasi, tapi itu levelnya pendidikan tinggi. Sampai tahun 2010 belum banyak orang mengatakan sekolah perguruan tinggi. Sekolah itu hanya SMA, SMP, dan SD. Tetapi sekarang dengan ada Direktorat Jenderal Vokasi, maka sekolah vokasi ini akan menjadi cepat dikenal oleh masyarakat, keluarga, dan masyarakat luas yang lain, bahwa oh ternyata di perguruan tinggi itu ada yang disebut dengan sekolah vokasi. Mari kita lihat, sekolah vokasi itu bisa dibedakan sesuai dengan rumpun ilmu. Misalnya apa? Politeknik, ya. Ini
majornya adalah teknologi, STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Tetapi di Politeknik ini juga masih bisa membuka teknologi pertanian, teknologi gizi, K3. Okay. Kemudian ada kuliner, ada perhotelan, ada administrasi perkantoran, ada marketing. Masih ada misalnya penerjemah bahasa Inggris. Okay. Nah, itu salah satu bentuk sekolah tinggi, sekolah vokasi yang disebut dengan politeknik. Sekolah vokasi yang adalah pendidikan vokasi yang ada di bawah universitas disebut sebagai sekolah vokasi. Silahkan lihat di UNS, kita punya K3, ya, kita punya Hiperkes, kita punya kebidanan, kita punya keperawatan yang D3 maupun yang S1 akademik. Jadi ada yang namanya keselamatan kerja, ada bentuk-bentuk yang lain lebih detail bisa dilihat pada website yang lain. Bentuk yang lain adalah sekolah tinggi ekonomi, sekolah tinggi teknologi, telekom, sekolah tinggi komputer, sekolah tinggi misalnya arsitek. Semua mengambil salah satu prodi untuk dikembangkan menjadi sekolah vokasi. Bahkan ada D3 kependudukan yang hasilnya adalah surveyor untuk Sakernas, Susenas, dan sensus kependudukan. Oke, saya kira itu bentuk lain bisa dilihat di terminal yang lain. Nah, itu tadi pendapat dan penjelasan dari Bapak Abdul mengenai jenis-jenis pendidikan vokasi di Indonesia. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan pada materi ini yaitu pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menitikberatkan praktek daripada teori. Di Indonesia sendiri, pendidikan vokasi ada formal dan informal. Pendidikan vokasi yang berada di ranah formal yaitu SMK, universitas, institut, politeknik, dan sekolah tinggi. Sedangkan ranah informal yaitu lembaga kursus dan pelatihan. Pendidikan vokasi di universitas yaitu ada diploma yang terdiri dari diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, magister terapan, dan dokter terapan. Perkembangan jenis-jenis pendidikan vokasi saat ini sudah sangat berkembang dan sangat banyak, baik dari SMK, universitas, maupun lembaga kursus dan pelatihan. Pendapat dari Bapak Abdul mengenai perkembangan jenis-jenis pendidikan vokasi yaitu bahwa pendidikan vokasi atau sekolah vokasi menjadi pilihan yang sangat tepat bagi masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya rumpun ilmu pada sekolah vokasi menjadikan sekolah vokasi menjadi sebuah pilihan untuk mengembangkan ilmu yang nantinya siap terjun di dunia kerja. Untuk teman-teman bisa bergabung di Google Classroom, lembar kerja peserta didik pendidikan vokasi dengan kode kelas yang sudah tertera di gambar. Di Google Classroom ini nantinya akan ditambahkan materi dan soal-soal serta bisa sharing mengenai pendidikan vokasi yang diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai pendidikan vokasi, terutama pendidikan vokasi di Indonesia. Kemudian untuk refleksi dari materi ini, teman-teman semua diharapkan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Google Form. Link Google Form akan saya cantumkan di deskripsi video. Selamat mengerjakan dan selamat belajar! Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Pendidikan Vokasional semester 6 Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Demikian materi dan penjelasan mengenai bentuk, jenis, dan jenjang pendidikan vokasi dari saya dan dari Bapak Abdul. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi belajar bagi teman-teman semua. Sampai jumpa!